Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal esaf lagi, tapi kali ini dari sisi pabrikannya. Kita mau review apakah reaksi dari pabrikan itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, yang tentunya adalah jawabannya tidak. Sayang sekali tidak. Jadi dari pabrikan itu mengeluarkan beberapa mengeluarkan beberapa pernyataan yang tujuannya adalah membuat masyarakat itu jadi tidak perlu khawatir. Yang pertama adalah jangan khawatir, motor Honda itu masih garansi. Selama garansi itu masih berlaku, maka semua kerusakan, semua masalah itu akan diganti penuh oleh Honda. Ya, masalahnya adalah karena garansinya cuma setahun, ya, cuma 10.000 km. Mana dulu yang lebih cepat, bukan mana yang paling lama, tapi mana yang tercapai lebih dulu. Jadi kalau motor umur 1 bulan sudah 10.000 km, ya hangus garansinya. Motor masih kepake 1.000 km tapi sudah setahun, ya hangus garansinya. Jadi ya bagi konsumen itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan, karena ya konsumen harapannya bisa memiliki motor lebih dari 10.000 km, lebih dari setahun. Kalau misalnya setahun masih gak apa-apa, tapi satu setengah tahun rangkanya berkarat parah atau bahkan patah, ya konsumen merasa rugi ya, karena harus bayari cukup mahal ya untuk baik ngelasnya maupun untuk ganti rangkanya. Apalagi kalau sampai bongkar semua, tentu biayanya mahal. Biaya bongkar pasangnya aja bisa sampai 400.000 gitu katanya. Jadi garansi setahun, garansi 10.000 km itu bukan sesuatu yang menenangkan konsumen, malah mengingatkan konsumen kembali bahwa ya garansinya pendek. Dan tentu garansi itu juga menuntut motornya rajin diservis di bengkel resmi. Kalau 10.000 km atau setahun, ya mungkin 5 kali lah ya, 5 kali servis. Atau minim 3 kali ya, entahlah. Tapi servis rutin itu jadi bagian. Oh, kalau nggak salah 4.000 km ya. Ya minim berarti 3 kali ya. Terus yang berikutnya adalah upaya yang dilakukan untuk menenangkan konsumen adalah jangan khawatir. Kalau misalnya rangkanya rusak, konsumen bisa beli rangkanya, disediakan. Sama bongkar, sama urus surat-surat gitu ya. Katanya biayanya sekitar 1,3. Entah apakah itu sudah termasuk pembaruan STNK dan macam-macam ya. Bisa jadi cuma rangkanya saja harga 1,3, tapi untuk mengurus surat-suratnya bakal bisa lebih ya. Apalagi kalau konsumen pingin cepat, karena ya mengurus seperti itu kadang butuh waktu lama. Jadi kayak misalnya mengurus STNK gitu bisa sampai 3 bulan kan ya, lebih. Ada yang 6 bulan kalau nggak salah, karena memang hal seperti itu antriannya banyak. Jadi dari sisi menjual rangka itu dianggap bukan hal yang menenangkan, malah bikin resah ya.
Kok jadi jualan rangka gini? Kok dibilang jangan khawatir tapi disuruh beli gitu ya. Karena angka 1,3 juta sendiri itu merupakan angka yang besar ya untuk sebuah motor. Kalau misal cicilan motor 800.000, cicilan 800.000, konsumen disuruh nyiapkan dana 1,3, itu besar itu. Karena biasanya untuk cicilan 800.000 saja dari konsumen sudah kesulitan ya. Nah, apalagi kalau sampai menyiapkan 1,3 juta, itu pun dari pokoknya saja ya, belum belum biaya lepas bongkar pasangnya ya. Yang mungkin kalau di total ya bisa aja mendekati 2 juta, mungkin 1,8 atau berapa gitu. Itu biaya yang besar sekali lah ya. Bisa jadi konsumen malah wes jual aja lah motornya gitu. Walau kesulitan juga jual karena ya suratnya masih belum keluar ya. Sebuah dilema, bisa aja milih gak di apa-apa no ya. Daripada mengeluarkan biaya segitu, bisa aja wes mending beli motor bekas lah, motor opo ae ya. Kalau nggak salah harganya motor Supra Fit lama itu 2 jutaan, mungkin malah beli motor lagi aja ya daripada mengeluarkan uang segitu kalau sudah kadung patah ya. Nanti kalau dilas lagi, nanti pas patah lagi gimana, kan konsumen juga takut. Kalau rangka yang baru juga esaf lagi, nah konsumen khawatir toh, jangan-jangan nanti patah lagi. Konsumen yang sudah mengalami keropos parah ya tentunya bakal memilih cara lain ya, daripada harus mengganti barang yang sama. Jaminannya barang yang sama itu nggak merusak apa, kan nggak ada. Jadi dari jaminan bahwa konsumen bisa membeli rangka yang baru itu juga tetap bukan hal yang menarik ya. Karena ya menariknya juga ya. Kemudian yang proses menenangkan konsumen berikutnya adalah dari karat itu sebenarnya bukan karat. Yang dilihat konsumen sebagai karat itu sebenarnya bukan karat. Ini mengacu ke motor baru yang sudah ada coklat-coklatnya ya, yang ternyata kemudian oleh Honda ditangkap bahwa itu masalah besarnya. Jadi yang ditangkap Honda itu adalah mereka yang khawatir motornya berkarat, ada coklat-coklatnya, yang kemudian dijelaskan sebagai silikat. Di sisi awalnya ya, hal itu tidak menenangkan konsumen. Karena apa? Karena apa yang dilihat konsumen adalah karat, beneran karat ya. Jadi walau itu diuji dengan menggunakan metodenya Honda, bahwa kalau di lap itu bisa menyisakan serbuk, ternyata memang beneran meninggalkan serbuk ya, kayak ditunjukkan oleh Otomotif TV atau Ridwan Hanif atau ya yang lain-lain lah ya, ditunjukkan bahwa itu benar karat ya. Karena jelas terjadinya nggak hanya di bagian dekat pengelasan saja atau di bagian pengelasannya saja, tapi di bagian lain-lain juga. Di sisi lain juga bikin makin khawatir karena dari yang pakar-pakar, dari yang ahli, dari misalnya welding inspector, dari BRIN, dari ITB gitu ya, adanya silikat pada karat itu malah merupakan sebuah cacat ya.
itu merupakan tanda pengerjaan pengelasan yang kurang baik. Justru merupakan kualitas yang rendah, menandakan hasil pengerjaan yang tidak baik. Di satu sisi munculnya silikat sendiri itu merupakan masalah. Jadi masalah juga ketika di produk yang sampai ke konsumen silikat itu masih ada, karena silikat sendiri bukan merupakan zat yang bisa mencegah karat. Dari penjelasannya seperti itu. Malah ada yang menyebut jadi sumber karat juga. Jadi silikat malah justru jadi sumber resahnya masyarakat lagi, bukan bikin menang. Apalagi di penjelasan soal silikat itu bukan yang pakai masker, tapi yang ada pertemuan dengan media, yang media disuruh datang terus dijelaskan oleh beberapa pihak Honda itu, yang menjelaskan soal timbulnya silikat serta proses selanjutnya itu. Implisit dijelaskan bahwa setelah dilas itu tidak dibersihkan dulu sisa-sisa oksidasi, ya tentunya sisa-sisa silikatnya itu tidak pakai dibersihkan dulu, tapi langsung jeder, cat. Habis dilas langsung dicat. Ngelasnya sendiri ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap robotik, itu bagian yang kayaknya rangka samping. Kemudian selanjutnya diteruskan oleh pengelasan manusia. Jadi ada 2 tahap di situ ditunjukkan. Katanya menggunakan sistem celup, tapi ada yang menduga itu menggunakan sistem semprot luar saja, yang bagian dalamnya tidak. Kalau untuk ini penulis nggak tahu ya, karena metodenya adalah elektrolitik atau apalah, elektropaint atau apa. Bisa jadi catnya sendiri di bahan elektrolitnya itu nggak full. Jadi beda dengan sistem celup cat biasa ya. Kalau pakai elektrolitik itu ya artinya nempel catnya berdasarkan sifat elektrolitik. Jadi dalam cairannya nggak 100% murni cat, nggak 100% murni untuk bahan pigmennya. Harus ada listriknya dulu. Dan kalau pakai listrik, ya jelas yang bagian luar yang terutama kena, ya bagian dalam itu lemah. Jadi ya sistem dalamnya itu ya yang nggak bisa kena cat. Tentu kita sulit membedakannya, karena setahu penulis yang videonya otomotif TV yang menggunakan kamera kecil itu, yang bagian dalam ada yang sempat hitam juga ya, tapi tipis. Ya entah sih, karena kameranya juga kurang begitu jelas. Warna antara hitam dan bukan hitam juga sulit kelihatan. Yang punya rangkanya langsung mungkin yang bisa melihatkan lah ya, yang bisa membongkar bawahnya juga. Motor penulis bukan Honda baru, jadi penulis nggak bisa tunjukkan itu. Kalau menurut penulis, rangka langsung dicat nggak dibersihkan dulu itu sesuatu masalah besar itu, karena ya tentu karat mudah terjadi. Kalau model pengerjaannya seperti itu, dilas langsung dicat, ya tidak heran ketika ada yang menunjukkan ADV 160 atau kalau nggak salah, umur 2000 km sudah ada karat di bagian rangka-rangkanya ya. Ya mungkin itu juga bisa terjadi pada motor-motor lain Honda, termasuk yang motor lagi, motor bebek.
Karena kalau habis dilas langsung dicat ya tentu hasil oksidasi dari lasnya itu bakal jadi bibit karatnya ya. Kalau ada lembab sedikit ya wis perkara. Terus berikutnya Honda mengeluarkan pernyataan yang entah itu menenangkan atau enggak, tapi terjadi di pertemuan antara Honda dengan Kementerian Perdagangan. Cukup mengejutkan pernyataannya. Yang pernyataan pertama adalah berdasarkan investigasi, rangka yang patah itu terjadinya karena sering terkena air laut. Nyebut sering terkena air laut ini sesuatu yang penting karena ya masa ya motor dipakai di pantai ya kena banjir air laut ya. Daerah mana yang sering kena banjir air laut? Rasanya cuma Jakarta ya. Padahal ini kejadiannya di mana-mana, nggak cuma di Jakarta saja. Ada yang di mana? Palembang. Pokoknya di mana-mana lah ya. Ada Madura juga kalau nggak salah, yang menunjukkan mesin rangkanya itu berkarat. Poin pertama itu. Poin yang kedua adalah kemudian disebutkan bahwa yang rangkanya berkarat, yang rangkanya sampai patah karena karat itu bukan rangka ESA. Nah ini mestinya menimbulkan kepanikan lagi. Loh, berarti motor yang rangkanya bukan ESA pun potensi besar patah berarti. Motor yang model-model lama juga resiko patah juga berarti. Karena jelas motornya kan Honda juga. Kalau motornya bukan Honda kan ngapain Honda melakukan investigasi? Jadi dari Honda sendiri mengakui bahwa yang motor-motor rangka sebelumnya pun ada kasus patah. Yang patahnya karena korosi karat. Saking parahnya karatnya sehingga rangkanya patah. Berarti yang motornya bukan ESA pun harus panik dong. Terus yang kedua adalah hal ini jadi membantah 100% semua temuan yang menunjukkan adanya karat di rangka ESA. Jadi 100% dibantah oleh Honda. Karena dianggap yang karat itu bukan ESA, yang mengalami keropos karat itu bukan ESA. Padahal banyak sekali ya, sudah puluhan lah ya contoh-contoh rangka berkarat. Yang rangkanya patah pun kasusnya juga banyak. Jadi yang rangkanya patah sendiri sudah jelas kelihatan motornya Honda Beat Deluxe yang baru, Honda Genio, Honda Scoopy yang Vario 125. Nggak tahu, kayaknya ada juga. Nah sudah jelas bahwa itu motornya motor rangka ESA dan rangkanya patah. Kok dibilang nggak ada ya? Kok dibilang bukan ESA? Itu cara investigasi Hondanya gimana? Kalau cara investigasi Honda seperti itu kan ya konsumen jadi ya khawatir loh. Karena sudah terbukti ada kasus, ada seperti itu, sudah viral. Tapi kok Hondanya sendiri membantah. Sudah kejadian dianggap nggak ada. Ya kan konsumen jadi makin resah. Kok kayak gitu reaksi Honda? Jelas tidak sesuai dengan harapan dari Honda, dari konsumen. Karena konsumen berharapnya recall. Tapi dengan statement seperti itu, kayaknya kemungkinan recall kecil ya. Terus
apalagi ketika dari pemerintah diwakili oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi kalau nggak salah, itu ngomong bahwa untuk melakukan recall itu nggak gampang, harus dipelajari dulu, dan kayaknya dikesankan harus mencapai persentase tertentu, dan persentasenya sepertinya adalah persentase masyarakat yang celaka, masyarakat yang sampai jatuh sakit atau masuk rumah sakit atau mungkin meninggal, ya nggak tahu ya yang mana, tapi kayaknya itu yang dijadikan acuan KNKT. Dan kalau KNKT menggunakan datanya bukan dari temuan sendiri tapi menggunakan data Honda, sementara dari Honda sendiri menyebutkan bahwa nggak ada rangkai SAF yang patah karena karatan ya. Yang korosi yang patah itu bukan SAF ya. Kan nanti KNKT ya juga ngomong gitu juga. Ngomong tidak ada rangka Honda yang karatan gitu. Kalau seperti itu nantinya gimana? Kan jadi mustahil akan ada recall, karena dari Hondanya sendiri datanya menunjukkan nggak ada motor rangka SAF yang patah, tidak ada motor rangka SAF yang karatan. Yang jelas data temuan dari Honda, hasil investigasi dari Honda wis menganggap semua yang diposting oleh media ataupun netizen itu bukan sebuah data, dianggap angin lalu lah ya, dianggap bukan contoh nyata, dianggap ilusi mungkin. Tapi sudah jelas sekali bahwa data-data video-video netizen itu diabaikan oleh Honda. Jadi ya jelas lah ya, yang dilakukan oleh Honda itu bukannya bikin masyarakat makin tenang, tapi makin khawatir. Karena nada-nadanya dari Honda itu bakal tidak akan memperbaiki keadaan. Honda tidak akan melakukan perubahan apapun. Honda akan tetap produksi seperti itu, seperti biasa. Nggak akan melayani klaim rangka rusak kecuali masih dalam garansi. Jadi Honda sendiri tidak akan melakukan perbaikan apapun juga. Produksinya masih tetap sama, motornya masih tetap sama. Quality control tetap sama. Motor dijual ke konsumen dalam kondisi sama, tidak ada perubahan apapun. Nada-nadanya seperti itu. Semua masalah yang diposting netizen tidak dianggap, 100% tidak dianggap. Kesan-kesannya seperti itu. Jadi ya ini ya kengeriannya. Faktanya seperti itu. Honda tidak akan melakukan perubahan apapun di segmen produksi, di segmen penjualan. Motor juga tetap garansinya tetap 1 tahun. Kalau ada rusak atau apa-apa baru akan diganti kalau sudah masih dalam masa garansi. Ya wis lah, cuma rangkuman saja, tapi itu ya mengecewakan. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.